Hai dari semua, apa kabar kalian? Salam-salam sehat semua ya. Nah, jangan lupa pakai 3M, pakai masker ya. Karena COVID ini belum berlalu ya. Kita harus tetap semangat meskipun kita jumpa di udara online, kita tetap semangat. Jangan lupa pakai masker ya. Oke, lepas karena kita akan memuji nama Tuhan ya. Nah, di pagi ini saya ingin ajak kita semua memuji nama Tuhan bersama-sama. Yang saya ingin katakan selamat pagi Bapak ya. Kita ingin mengucap syukur karena di pagi ini kita dipertemukan di udara. Nah, kita akan bersama-sama memujikannya ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Semangat adik-adik. Kita akan masuk dalam doa ya, doa pembukaan untuk ibadah kita hari ini. Semua tangan dilipat, ayo yang di rumah tangannya dilipat semua ya. Jangan lupa matanya dipejamkan ya. Yuk kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur di pagi yang indah ini kami dipertemukan ya Tuhan untuk bersama-sama menikmati ibadah sekolah minggu. Pimpin ibadah ini ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya pimpinan-Mu saja Tuhan memimpin kami ya Tuhan ibadah ini ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya hadirat-Mu hadir menolong kami semua. Terima kasih ya Tuhan atas waktu yang indah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik semuanya, sebagai anak-anak sekolah minggu GKT, mari kita akan pujikan Mas sekolah minggu GKT ya. Yuk semuanya di rumah ini bangkit berdiri. Nah yuk kita sama-sama pujikan Mas sekolah minggu GKT ya. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di mana? Di sekolah, di rumah dan gereja.
Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memanjatkan kasih Kristus. Gimana? Di bersama kakak adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang, karena aku milik Kristus. Ayo lebih semangat lagi, ayo berdiri ya, ayo semangat. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang. Di mana jadi? Di sekolah, di rumah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus mengajarkan kasih Kristus di depan papa mama kakak adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang, karena aku milik Kristus. Ayo sekali lagi, lebih semangat, ayo berdiri semuanya. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di rumah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memanjatkan kasih Kristus di depan bapa mama kakak adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang, karena aku milik Yesus. Karena aku milik siapa? Karena aku milik Yesus. Sekali lagi, karena aku milik siapa? Karena aku milik Yesus. Ya, masih semangat begini adik-adik? Berharap kita masih semangat ya, meskipun kita di rumah ya. Kita akan memujikan sebuah lagu yang mengatakan bahwa kita adalah umat-umat pemenang. Kita menang bersama siapa? Bersama Yesus Tuhan ya. Ayo semangat adik-adik, kita pujikan ku menang bersama Yesus Tuhan ya. Semangat. Yuk, mari berdiri semuanya di rumah ya. Ayo. Oke. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya itu. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia hidup. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang. Yuk semangat ya adik-adik. Ku menang di dalam Yesus
itu. Haleluya dia bangkit ya. Berharap kita tetap semangat menjelang Paskah. Anak-anak Kristus harus semangat ya. Nah, bersama Yesus kita melakukan segala yang besar ya. Bersama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Yuk, kita pujikan dalam nama Yesus ya. Masih semangat adik-adik? Yuk, semangat ya. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Ayo kita ulangi dari awal ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Nah, tiba saatnya bagi kita mempersiapkan persembahan kita. Nah, yang di rumah siapkan persembahan kalian dalam amplop. Nanti kalau ada usul kunjungan atau kita sudah masuk lagi ya di gereja bisa dibawa ya. Kita meskipun ibadah di rumah, kita tetap persiapkan persembahan kita. Karena ini untuk gereja kita, untuk pelayanan kita ya. Oke, tetap semangat adik-adik. Disiapkan persembahannya ya. Tiba saatnya bagi kita untuk saat ini mendengarkan firman Tuhan. Nah, ada satu lagu yang mengatakan bahwa Yesus itulah adalah sahabatku. Dia mati bagiku, besar kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku ya. Kita pujikan bersama-sama sambil sikap doa, sambil kita akan masuk dalam persiapan firman Tuhan ya. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besar
firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya semua? Lose berharap adik-adik dalam keadaan yang sehat dan dalam kabar yang baik-baik saja ya. Adik-adik, kita ketemu lagi nih di dalam Sekolah Minggu GKT Eklesia. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan, berolahraga pakai gerakan. Tiba saatnya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, Lause mengajak kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tidak bermain-main, tidak sambil tiduran, tidak sambil makan, bahkan ngobrol ya adik-adik ya. Kita akan sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dengan baik, menyimpannya di dalam hati dan menjadi anak-anak yang manis, yaitu pelaku firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, Lause mengajak kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau selalu memberikan hari yang baru. Bahkan pada minggu ini Tuhan, kami kembali diizinkan memuji nama Tuhan, bersukacita di dalam sekolah minggu, bahkan kami siap mendengar firman-Mu. Urapi Lause yang akan memimpin, pakailah ya Bapa Lause yang penuh dengan kekurangan ini, sehingga menjadi saluran berkat bagi anak-anak sekolah minggu. Lause juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang pagi hari ini mengikuti ibadah melalui online ini, Tuhan, berkati mereka. Pun mereka yang belum bisa mengikuti ibadah melalui online ini, berkati mereka juga ya Bapa. Mereka yang sakit juga Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Mereka yang sedang sedih, Tuhan, hiburkan. Kami rindu mendengar firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati, serta menjadi pelaku firman Tuhan. Kami siap Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa di sini yang punya sahabat? Sahabat itu adalah teman yang sangat dekat. Nah, karena teman kita dekat, kadang kita tidak hanya kenal namanya saja, tapi bisa jadi kita tahu rumahnya di mana, warna kesukaannya apa, dia suka makan apa, dia sedang sedih atau sedang senang. Biasanya kita tahu adik-adik, atau sebaliknya, ketika kita sedang sedih, kita pasti cari sahabat kita untuk bercerita. Aku sedih, tadi dimarah sama mama saya. Lah, jadi kita bisa menceritakan apa yang kita rasakan kepada sahabat kita, adik-adik. Biasanya kita akan mengenal dengan sungguh-sungguh sahabat kita, sebaliknya sahabat kita bisa mengenal kita dengan sungguh-sungguh tahu apa yang menjadi kesukaan kita. Lah, adik-adik, kenapa sih sahabat kita bisa sungguh-sungguh mengenal kita? Karena ada relasi adik-adik, ada percakapan, ngobrol satu dengan yang lain sehingga kita akrab, kita bisa main bersama, kita bisa ketawa bersama gitu ya. Kadang makan pun dibagi. Lah, adik-adik, Tuhan juga menginginkan kita untuk punya relasi yang dekat kepada Tuhan. Tuhan itu adalah Bapa kita. Nah, kalau kita merasa dekat sama Papa kita, biasanya apa adik-adik? Waktu sedih, cerita sama Papa. Nggak punya uang buat beli buku, cerita sama Papa gitu ya. Pak, besok harus bayar uang sekolah, kan cerita sama Papa gitulah. Tuhan juga mau
menjadi Allah yang seperti itu adik-adik. Bahkan Tuhan juga rindu Dia menjadi sahabat kita adik-adik. Sahabat kan berarti tidak hanya sekedar aku sedih. Tapi sahabat itu biasanya datang, wih aku pengen dipeluk, aku sedang sedih. Dan sahabat itu pasti adalah seorang yang penuh kasih, mengasihi sahabatnya. Dan itulah yang dirindukan oleh Tuhan Yesus adik-adik. Lalu bagaimana kita bisa menjadi sahabatnya Tuhan? Kita bisa menjadi sahabatnya Tuhan kalau kita punya relasi dekat dengan Tuhan melalui berdoa. Iya adik-adik. Melalui berdoalah kita merasakan betapa kita dekat dengan Tuhan. Kita bisa cerita apapun kepada Tuhan. Tuhan bisa menjadi papa kita. Tuhan juga bisa menjadi sahabat karib bagi kita. Nah, pertanyaannya di sini adalah siapa yang suka berdoa? Suka loh ya. Kalau rajin loh, saya biasanya rajin berdoa waktu makan. Tapi itu kalau ingat, kalau enggak, nah jangan ya. Nah, berdoa makan. Harusnya apa? Bangun tidur. Ayo dibangunin, ayo bangun sama mama. Masih ngantuk, mah. Wah, lupa deh kalau sudah terlambat sekolah nggak berdoa. Jangan adik-adik ya, kita bangun tidur, kita berdoa. Mau berangkat sekolah pun berdoa biar disertai Tuhan. Kemudian mau makan, mau belajar, mau tidur lah. Yang Tuhan inginkan adik-adik, kita tidak hanya rajin. Rajin itu kadang karena kondisi gitu ya. Oh, karena makan sudah terbiasa berdoa. Tapi kita juga mencintai doa dan bertekun. Nah, rajin itu bagus loh adik-adik. Tapi bertekun itu jauh lebih bagus. Sudah rajin, ditekuni lagi gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar rajin itu. Rajin kadang-kala cuman kebiasaan. Tapi kalau sudah rajin dan tekun, itu kebiasaan yang menjadi budaya, kebiasaan yang menjadi hal yang melekat di dalam diri kita. Dan kita menyukainya. Nah, jadikan doa itu sebagai hobi kita juga ya adik-adik ya. Tapi bukan sekedar kesenangan, tapi juga dalam ketekunan. Tekun itu berarti adik-adik sungguh-sungguh didoakan. Entah itu dijawab sekarang, atau besok lusa, atau kapanpun sama Tuhan, kita tetap bertekun berdoa. Nah, adik-adik, Lose suka sekali loh dengan gambar yang ada di belakangnya Lose ini. Aduh, ada anak ya, kelihatan betul loh, mukanya itu doanya itu sungguh-sungguh gitu. Nah, ini kan seusia adik-adik juga ya, yang perempuan, yang laki juga pasti juga ada yang seusia adik ini. Dia terlihat tenang doa, dia terlihat nyaman berdoa, dia terasa sedang berbicara kepada sahabat terdekatnya. Dan pastinya adik-adik, Tuhan sangat sayang kepada anak-anak yang bertekun di dalam doa. Terus pertanyaannya adik-adik, kadangkala kita kan bilang, Lose, cukup nggak Lose? Aku pagi doa, bangun pagi. Terus aku mau makan doa Lose. Di sekolah minggu kadang aku juga disuruh doa Lose. Mau tidur aku doa. Cukup seperti itu adik-adik? Itu pun sudah hebat, sudah baik. Tapi adik-adik, sebetulnya kita berdoa tidak hanya untuk diri kita sendiri saja. Kita juga bisa berdoa untuk orang lain adik-adik. Nah, hari ini Lose juga akan mengajarkan kita supaya mengingat di dalam pikiran kita, otak kita, dan menyimpannya di dalam hati. Kita pakai 5 jari kita. Coba yuk kita angkat ke 5 jari kita. Oke.
Ada berapa jari kita? Kalau satu tangan kanan aja ada 5. Kalau kanan kiri ada 10. Nah, kita pakai 5 aja adik-adik. Ada jari apa aja? Jari ibu jari, jari telunjuk, kemudian jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Nah, coba kalau kita berdoa, biasanya posisi tangan kita bagaimana adik-adik? Lipatlah tangan, tutup mata, lalu berdoa pada Tuhan. Nah, yang paling dekat dengan dadah kita ini adalah jempol ya adik-adik ya, atau ibu jari kita. Nah, supaya kita mengingat lause, apa sih yang harus kita doakan? Ingat, ibu jari kita yang pertama yang paling dekat. Berarti kita mendoakan orang-orang terdekat kita, supaya kita mudah mengingat ya adik-adik ya. Siapa sih orang terdekat kita itu? Bisa papah kita, mamah kita, kakak, adik, saudara kita, omah, opah kita, orang-orang terdekat kita. Ada sahabat kita doakan semuanya. Mungkin mereka sakit, mereka sedang sedih, kita doakan adik-adik. Nah, sekalipun mereka nggak sakit, kita doakan papa mama kita, pekerjaan mereka kan. Nah, kemudian setelah ibu jari, kita ketemu jari telunjuk. Nah, ketika setelah ibu jari, kita mengingat jari telunjuk, ingat adik-adik, jari telunjuk ini menggambarkan seseorang yang dipakai oleh Tuhan untuk mengajar, mendidik, menunjukkan nilai-nilai yang baik untuk membedakan yang baik dan yang buruk, mana yang boleh dan mana yang tidak. Nah, biasanya kan enggak boleh. Nah, kalau kita mengingat jari telunjuk ini adik-adik, ingatlah kita mendoakan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk mendidik dan mengajar kita. Mendidik itu bisa melalui mengajar firman Tuhan. Berarti siapa aja adik-adik yang dipakai oleh Tuhan mengarahkan dan mendidik kita melalui firman Tuhan. Bapak pendeta kita, ibu pendeta kita, kemudian lause-lause di gereja, dan juga namanya mengajar itu kan mendidik kan juga orang tua kita. Ya lagi-lagi kita doakan terus orang tua kita. Dan juga guru-guru di sekolah. Ayo, siapa yang pernah doakan pendetanya? Siapa yang doakan lause-lausenya? Siapa yang pernah doakan guru di sekolah? Mama papanya waktu mendidik, yang ada ngambek, marah sama orang tua. Jangan, Dek. Adik-adik, doakan mereka. Mereka pun mendidik itu karena dipercaya oleh Tuhan menjadi wakil Tuhan. Siap ya adik-adik ya? Doakan orang-orang yang membimbing kita dalam kebenaran. Nah, apa sih doanya? Ya kita doakan supaya mereka terus dipakai Tuhan, mengarahkan kita di jalan yang benar. Dan mereka pun tidak terjatuh. Karena mereka juga manusia, adik-adik. Mereka butuh dukungan doa kita. Setelah kita berdoa dengan jari telunjuk, kita ketemu jari apa, adik-adik? Jari tengah. Nah, jari tengah ini kalau kita buka semua jari kita, biasanya jari tengah yang paling tinggi. Nah, kita ingat ya adik-adik ya. Kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin bangsa kita seperti Bapak Presiden dan wakilnya. Ayo, siapa yang ingat nama Bapak Presiden kita, siapa namanya? Iya, Mbah Jokowi gitu ya. Nah, ada Mbah Jokowi, ada Pak Amin, Mbah Amin. Kita doakan adik-adik. Kemudian ada para menteri juga. Kenapa didoakan? Supaya mereka tambah bijaksana dan berhikmat di dalam memimpin bangsa. Doakan juga Bapak Ibu Gubernur kita, Bapak Ibu Wali Kota, Bapak Ibu Bupati,
bahkan sampai camat, lurah, RT, RW, itu kita doakan adik-adik, supaya Tuhan memberikan kemampuan mereka memimpin dalam kepemimpinan yang dipercayakan oleh Tuhan. Nah, setelah itu adik-adik, ada ini jari manis. Jari manis biasanya itu juga diberi cincin ya adik-adik ya. Nah, tapi adik-adik, jari manis ini biasanya adalah jari yang paling lemah. Nah, dia paling lemah gitu ya adik-adik. Jadi kalau kita paling susah dia berdiri sendiri ya. Yang lainnya bisa tegak, tegak, tegak. Tapi begitu jari manis ini kayak dia butuh topangan adik-adik gitu ya. Nah, jari yang paling susah berdiri sendiri itu adalah jari manis. Yuk coba ikutin loh. Nah, yang lainnya bisa, 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 bisa. Yang ini kurang gini adik-adik. Nah, ini adalah jari yang butuh topangan. Apa yang kita ingat di dalam doa kita adik-adik? Banyak orang yang membutuhkan doa kita. Coba kalau kita pulang sekolah atau pas kita keluar, kita lihat orang di jalanan itu adik-adik yang tidak punya rumah, yang kadang mereka punya rumah tapi rumah mereka itu sudah tidak layak. Kalau hujan itu sudah bocor semua, gentengnya udah bolong-bolong adik-adik. Bahkan ada yang memang tidur di emperan. Kalau makan mereka cari yang gratis, minta. Nah, mereka adalah orang-orang yang butuh dukungan doa kita. Kemudian siapa? Anak yatim piatu, enggak punya papa, enggak punya mama, itu sedih adik-adik. Makanya bersyukur kalau Tuhan masih percayakan kita punya mama, masih punya papa. Bersyukur, karena banyak anak di luar sana enggak punya papa mama, mereka sedih adik-adik. Mereka ingin merasakan punya papa mama. Nah, selain itu siapa? Para janda yang sudah tua, enggak bisa lagi bekerja gitu ya. Oma opa yang sudah tua, nggak bisa lagi bekerja, itu doakan. Mereka adalah orang-orang yang butuh topangan doa kita adik-adik. Dan yang terakhir, jari kelingking ini kok paling kecil ya. Tuhan kok ciptakan unik ya jari-jari kita ya, ada yang gendut, ada yang paling kurus. Nah, yang paling kecil ini, itu diri kita adik-adik. Di hadapan Allah dan juga di dunia ini kita kan terasa kecil sekali. Coba ketika kita naik pesawat, nah kalau kita naik pesawat, adik-adik lihat itu, dari dia naik, kita akan melihat betapa kecilnya diri kita, karena nggak terlihat. Ketika kita mau naik, mungkin kita bisa melihat orang, semakin tinggi pesawat itu, orang itu tidak akan kelihatan. Artinya betapa kecilnya kita dibanding dunia yang begitu besar ini adik-adik. Nah, yang kecil ini, yang kita ini, ya kita berdoa kepada Tuhan juga, minta kekuatan, kepintaran, kesehatan, dan segala hal. Ayo, ingat nggak tadi Lause cerita? Yang pertama adalah kita berdoa dari ibu jari. Ibu jari dekat dengan kita, berarti orang-orang terdekat. Kemudian jari telunjuk, orang-orang yang membimbing kita. Jari tengah, orang-orang yang memimpin kita. Jari manis, orang-orang yang lemah. Dan jari kelingking itu adalah mendoakan diri kita, adik-adik. Bisa melakukannya adik-adik? Gampang kan ya, tinggal mengingat jari-jari. Jadi waktu mau berdoa, apa ya yang mau tak doain ya Lause ya? Nah, sudah diingat melalui jari-jari ini. Nah, adik-adik, kalau kita berdoa, selain kita berdoa bersama dengan orang tua, gitu ya, kadang ya, berkumpul dengan keluarga, Tuhan juga rindu kita berdoa secara pribadi, misalnya ketika yang lainnya tidur, gitu ya, atau kita punya kamar sendiri, kita boleh tutup kamar itu, kita berdoa sama Tuhan.
Tuhan senang sekali kalau kita punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Lah, adik-adik tadi Lause bikin ini loh. Wah, ini cuma dari kertas bekas kok. Nah, banyak coretan-coretan juga. Nah, tinggal sedotan kan bisa dari bekas kita beli es atau apapun. Atau nggak pakai sedotan nggak apa-apa kok adik-adik, ini bisa ditempel dimanapun. Dari kertas bekas, supaya kita nggak lupa apa yang kita doakan, kita bikin pakai tangan kita. Nah, tangan kita ditempel di kertas, terus digambar, terus digunting adik-adik. Jadi kita bisa tulisi di sini misalnya di ibu jari. Saya mendoakan orang-orang terdekat. Tulis adik-adik, mama, papa, kakak, adik, siapapun itu orang terdekat kita, sahabat kita. Kemudian jari telunjuk kita doakan Bapak Pendeta, lose-lose, guru, orang tua. Jari tengah kita doakan Bapak Presiden, Wakil, Menteri, gitu ya, Gubernur, sampai Pak RT. Kemudian jari manis kita doakan orang-orang yang di pinggiran, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang sedang kesepian, anak-anak yang tidak punya orang tua, kita doakan adik-adik. Dan ini kita berdoa untuk diri kita, terserah adik-adik mau tulis apapun. Bikin ya adik-adik ya di rumah ya. Nah, setelah itu bawahnya kalian juga bisa bikin ayat hafalan supaya diingat-ingat terus di dalam pikiran kita. Yuk, kita baca bersama-sama ayat hafalan kita ya adik-adik ya. Semoga adik-adik bisa kelihatan. Coba Lose akan tunjukkan. Gambarnya lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Buram enggak ya adik-adik ya? Oke, enggak apa-apa ya. Buram-buram sedikit ya. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Sekali lagi, Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Nah, adik-adik, yang Tuhan inginkan adalah kita terus bertekun di dalam doa, terus berjaga-jaga di dalam doa, tapi juga kita terus bersyukur. Jangan pernah merasa putus asa ketika kita berdoa dan Tuhan belum menjawabnya. Jangan pernah merasa sedih adik-adik, karena Tuhan punya rencana yang indah untuk adik-adik semuanya. Ketika kita bisa mengerti maksud Tuhan, kita akan bersuka cita adik-adik. Tetap berdoa ya adik-adik ya, bertekun di dalam doa. Yuk, kita akan mengakhiri firman Tuhan ini, tapi Lose rindu kita mengingat doa-doa kita melalui 5 jari kita, atau kita juga bisa membuat melalui kertas bekas atau kertas apapun. Kita berdoa ya adik-adik ya. Lose juga akan berdoa untuk 5 jari yang kita sudah pelajari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan orang-orang yang mengasihi kami, orang-orang terdekat kami, yaitu orang tua kami, sahabat kami, orang-orang yang mau memahami kami, saudara kami, bahkan mereka yang mengasihi kami Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan mereka, kami berdoa untuk pekerjaan mereka, kami berdoa untuk sekolah mereka, kami berdoa untuk masa depan mereka dan setiap pergumulan yang mereka rasakan Tuhan. Kami percaya Engkau terus menolong mereka ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu pendeta kami. Engkau terus mampukan dalam melayani di gereja kami untuk menjadi berkat bagi kami semua.
Kami berdoa untuk lose-lose kami Tuhan, Engkau juga berkati mereka untuk terus menjadi berkat bagi kami semua. Kami berdoa untuk guru-guru kami di sekolah Tuhan, kami juga berdoa Engkau pakai mereka untuk memberkati kami semua, bahkan orang tua kami yang Kau pakai untuk juga mendidik kami, berkati mereka. Kami berdoa Tuhan untuk pendeta, lause, guru, dan orang tua kami supaya sehat-sehat senantiasa. Engkau terus jawab pergumulan doa mereka, Engkau terus mampukan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa kami. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, para kabinet di kementerian. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin DPR, DPRD, untuk gubernur, untuk wali kota, untuk bupati, untuk Pak Camat, Bu Camat, Pak Lurah, Bu Lurah, untuk Pak RT, Pak RW, Bu RT, Bu RW, siapapun itu Tuhan yang menjadi pemimpin bangsa kami Tuhan, Engkau berkati mereka, Engkau berikan kemampuan, kebijaksanaan di dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini sedang kesepian, mereka yang ada di jalanan, mereka yang saat ini sedang kelaparan, mereka yang tidak punya rumah, mereka yang tidak punya orang tua, mereka yang tidak punya keluarga. Tuhan, berkati mereka ya Bapa. Kau cukupkan segala kebutuhan mereka, Engkau mengasihi mereka ya Bapa. Dan kami berdoa Tuhan, suatu saat mereka pun juga boleh merasakan seperti yang kami rasakan, mempunyai keluarga, bahkan mereka juga diberkati berlimpah. Tuhan, kami juga berdoa untuk diri kami sendiri ya Bapa. Jikalau kami selama ini malas berdoa, ampuni kami Tuhan. Jikalau kami sering menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati orang tua kami, saudara kami, bahkan juga teman kami, ampuni kami Tuhan. Kami mau ya Bapa menjadi anak yang baik, yang mau dengar-dengaran firman Tuhan, taat pada orang tua juga, taat kepada lose-lose, dan juga kami mau tekun belajar menjadi anak yang rajin Tuhan untuk mencapai cita-cita kami. Berikan kami kesehatan, berikan kami kepandaian Tuhan, daya konsentrasi sehingga kami mengingat apa yang kami pelajari. Kami berdoa untuk masa depan kami berserah penuh dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sampai ketemu minggu depan di dalam pujian dan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh lose-lose selanjutnya. Tuhan memberkati kita adik-adik, tetap semangat dan bertekunlah di dalam doa. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan tadi bukan hanya kita dengarkan, tapi kita lakukan ya. Maupun tugas-tugasnya jangan lupa ya. Kalau ada tugas-tugasnya dikumpulin, karena itu ada kredit point buat adik-adik semuanya. Meskipun kita di rumah, dosa-dosa kalian juga menghitung siapa yang aktif, siapa yang ngumpulin tugas-tugas mingguan. Nah, nanti saatnya kita bertemu tatap muka. Nah, itu nanti ada hadiahnya ya. Tetap semangat adik-adik, tetap dibikin tugas-tugasnya ya. Meskipun di rumah dikumpulin ya. Oke, di penghujung ibadah ini kita akan pujikan Bapa, terima kasih ya. Yuk, kita ucapkan sama-sama, kita pujikan ya. Terima kasih.
kasih adik-adik semuanya. Sampai bertemu di minggu yang depan bersama lose-lose kalian yang lain. Tetap semangat, tetap 3M, pakai masker ya. Jangan lupa. Dadah, terima kasih, Tuhan berkati.